Hai dokter. Halo, ya. Dok, mau tanya dong dok, apakah benjolan di permukaan tubuh itu berbahaya? Ya, jadi benjolan di permukaan tubuh itu ada dua macam ya. Yang tumor dalam arti sebenarnya menurut kaidah kedokteran yang disebut sebagai neoplasma atau bukan. Ya, jadi maksudnya jenis yang bukan neoplasma tapi bukan benjolan. Dan memang sebagian besar dari benjolan itu memang harusnya diambil. Karena kita tidak tahu bahwa itu benjolan itu berbahaya atau tidak. Meskipun secara klinis itu kita bisa tahu ya. Jadi memang sebagian besar dari benjolan itu tidak berbahaya. Umpamanya seperti tumor jinak lemak atau disebut sebagai lipoma yang nonjol mentol-mentol di kulit itu di bawah kulit itu bisa. Atau dia penyumbatan kelenjar keringat atau yang disebut sebagai epidermal cyst atau bahasa latinnya aterum. Itu biasanya didapatkan di bagian-bagian lembab seperti di ketiak, ya, kemudian di pelipatan paha atau di punggung, di pantat. Nah itu sebenarnya benjolan tidak berbahaya, tapi dia akan membesar dan akan mengganggu fungsi. Jadi tetap harus diambil. Apalagi kalau dia mengalami abses atau infeksi, itu sangat sakit. Di situ aja mungkin. Kalau kelenjar getah bening, apakah itu berbahaya dok? Ya, kelenjar getah bening lain lagi. Kalau kelenjar getah bening itu dia adalah sebenarnya kelenjar getah bening itu adalah pos pertahanan tubuh ya. Ya, dia mengeluarkan zat untuk melawan kuman ya, tapi kadang merugikan bagi pasien. Jadi dia pasti akan kalau mengalami infeksi atau merupakan suatu tumor itu dia akan membesar. Jadi kelenjar getah bening terutama yang banyak kelihatan itu adalah di leher. Di leher, kemudian di ketiak, dan di pelipatan paha. Itu disebut sebagai limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Dia penyebabnya ada dua. Satu infeksi, satunya tumor. Ya, jadi tumor itu bisa primer atau sekunder. Kalau tumor biasanya dia ganas atau kanker. Tapi kalau dia infeksi, itu masih dibagi lagi kuman penyebabnya. Jadi apakah itu yang spesifik? Biasanya yang paling banyak di Indonesia itu adalah TBC, ya, pembesaran karena kuman TBC atau toxoplasmosis. Kemudian yang non spesifik, umpamanya kebanyakan karena virus, umpamanya orang yang sakit tenggorok, itu kan biasanya terjadi pembesaran kelenjar getah bening di leher, biasanya begitu. Anak-anak banyak didapatkan. Jadi memang sebaiknya yang bagus ya memang harus diperiksa oleh dokter, ya harus diperiksa ke dokter. Ya. Kalau ketemu benjolan di tubuh dok, kira-kira nih saya harus ngapain dulu nih dok? Apakah konsultasi dulu atau bagaimana dokter? Yang jelas harus konsultasi untuk menegakkan diagnosenya. Ya, diagnosa memang 75% kita secara klinis ya dengan pemeriksaan fisik itu sudah bisa diketahui. Tapi kadang perlu pemeriksaan lebih lanjut, umpamanya seperti pemeriksaan USG atau pemeriksaan foto yang lain, malah kalau yang lebih dalam itu bisa dengan MRI atau dengan pemeriksaan patologi. Pemeriksaan patologi itu jadi diambil selnya atau jaringannya kemudian diperiksakan ke dokter patologi. Baik secara dengan jalan operatif atau hanya dengan tusukan dengan jarum yang disebut sebagai fine needle aspiration biopsy. Itu. Jadi nanti tergantung dari dokter untuk mana yang akan dipilih pemeriksaannya. Dok, mau tanya dong dok, penyebab munculnya benjolan di ketiak itu apa dok? Kalau penyebabnya karena penyumbatan kelenjar keringat, itu biasanya karena memang daerah-daerah lembab itu sering mengalami istilahnya penyumbatan kelenjar keringat. Jadi kalau wanita biasanya terbanyak kan kalau cukur atau mungkin dicabut bulu keteknya itu kan menyebabkan mikroinfeksi sehingga pori-porinya itu tersumbat. Akhirnya tidak bisa keluar kotorannya terus membentuk suatu benjolan. Itu kalau yang disebut sebagai epidermal cyst. Tapi bisa saja kelenjar itu bisa saja pembesaran kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Tergantung nanti pada pemeriksaan, tapi sebagian besar terbanyak adalah penyebabnya karena penyumbatan kelenjar keringat. Itu saja. Iya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya.